Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tawafu bi manzilatis salat illa anna Allaha ahalla bihi an-nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kembali pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan juga mudah-mudahan kita selalu ada di dalam ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat tabi'in tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul utsmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat juga yang sama-sama kita hormati Bapak Agus, kemudian juga Bapak Iqbal, dan juga rekan-rekan karyawan dari lab logistik yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah kita duduk hadir di majelis taklim di mushola dalam kegiatan yang mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Lailatul Mubarakah pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keafiatan zahir dan batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan hidup dan rezeki kita, segala niat, hajat, tujuan baik kita, dan segala cita-cita kita yang manfaat untuk dunia dan akhirat kita mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali dari pertemuan pengajian kita malam hari ini, kita bacakan hadiatul Fatihah yang mislah sawab, yang mudah-mudahan Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya ditambah-tambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dijauhkan daripada hufrah min hufarin niran. Oleh sebab itu, marilah kita awali dengan membacakan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wassahabati wal qarabati rasulillahi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila khulafaur rasyidin Sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala Hasan wa Husain wa bihima Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa an baqiyati jami'i sahabati Rasulillah ajmain syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin wal karabiyyin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin khususan ila sultanil awliya wa jalul asbiya sayyidina Syekh Abdul Jilani qaddasallahu sirrahu azizan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwai jami' malifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna wa ma'alafatihim nas'alukallahu lanal manfaata wal barakata bi ulumihim. Summa ila arwai jami'il mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal mujahidina wal mujahidati wal waqifina wal waqifat wa hifdihim wa wilayatihim. Summa ila arwai jami'i masayikhina wa masayikhi masayikhina wa ila arwai jami'i ustadina wa asatidatina wa naususan ila syekhi jirafani biladin masadullah. Allahumma fir lahum dzunubahum wa kafir anhum sayyiatihim wa nafa'na bi ulumihim syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwai jami' amwati minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha yaminiha wa shimaliha barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa nakhusu khususan
Silakan sebutkan arwah ahli kuburnya masing-masing. Allahumma ighfir lahum dzunubahum wa kaffir anhum sayyi'atihim sahalallahu lahum tariqan ilal jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya untuk pembacaan hadiatul Fatihah telah sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian, dan kita yang membacakan mudah-mudahan akan mendapatkan balasan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin, rekan-rekan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan pengajian kita malam hari ini, insya Allah melanjutkan dari pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Kalau di 2 minggu yang lalu menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudhu, yang jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram menyentuh mashaf, dan kemudian yang keempat haram membawanya. Nah, maka pada kesempatan pertemuan pengajian kita malam hari ini akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Orang junub itu adalah orang yang memiliki hadas besar dan kemudian dia belum mandi hadas.
maka orang tersebut disebutnya adalah orang junub. Nah, maka bagi orang yang junub, orang yang memiliki hadas besar, kemudian dia belum melaksanakan mandi junubnya atau belum melaksanakan mandi hadas besarnya, maka haram bagi orang tersebut yaitu sittatu asya'a, ada 6 macam perkara. Jadi kalau bagi orang yang batal wudu ada 4, kalau bagi orang yang junub jumlahnya ada 6. Nah, hampir sama apa yang diharamkan bagi orang yang batal wudu, maka di dalam orang yang junub pun sama haram. Akan tetapi ada 2 tambahan yang lain lebih dari sekedar perkara yang diharamkan bagi mereka orang-orang yang batal wudunya. Mana di antara perkara yang diharamkan bagi orang yang junub? Yang pertama adalah as-sholatu, haram sholat. Jadi selama dia dalam keadaan junub, maka tidak boleh sholat terlebih dahulu. Awas pengertiannya jangan begini, Pak. Mentang-mentang haram, haram kan saya sholat, akhirnya nggak sholat. Hukum sholat mah tetap, yang namanya hukum sholat adalah wajib. Cuma namanya di situ ada mani, bukan air mani, mani pakai air. Kalau mani, air mani pakai hamzah. Kalau ini pakai air, maniun. Nah, apa maniun? Artinya adalah ada perkara yang menghalangi. Ada sesuatu perkara yang menghalangi sehingga ada hukum wajib sholat terhadap orang tersebut, sekalipun dia melakukannya karena perkara yang menghalanginya ini belum dituntaskan, belum diselesaikan, belum diurusi perkara yang menghalanginya, maka seolah-olah sekalipun dia memaksakan diri untuk melakukan sholat, maka tetap sholatnya dianggap tidak sah. Karena ada penghalang tadi, ada penghalang. Nah, maka penghalangnya ini ketika dia sudah masuk waktu sholat, nah sudah masuk waktu sholat, bagi orang yang junub ini maka tetap hukum sholat sama saja, rata dengan orang yang lain, artinya wajib. Cuman karena orang ini ada sesuatu perkara yang mengganjal dirinya untuk menjadikan sebabiyah, kalaupun dia mendirikan sholat dihukumi sholatnya tidak sah, maka apa yang menjadikan penghalang yang menyebabkan dirinya tidak sah untuk melakukan sholatnya, maka saat itu pula harus diselesaikan. Mana diantaranya? Yaitu kalau orang contoh umpama bapak nih yang udah pada nikah, umpama nih kita habis jima dengan istri kita, atau barangkali yang belum nikah habis mimpi jima, keluar air sperma dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti junub namanya. Nah, junub namanya. Nah, maka sebelum kita mandi hadas besar, datang waktu subuh. Ya kan? Datang waktu subuh. Sementara kita belum mandi junub. Nah, bapak maksain waktu sholat. Sah nggak sholat kita? Nggak sah. Nggak sah. Karena kenapa? Ya belum mandi kita. Kan wajib mandi di situ mah. Kalau mandi yang biasa, bapak nggak habis jima dengan istri atau barangkali yang belum nikah, umpama nggak mimpi jima dan kemudian nggak keluar air sperma dengan sebabiah yang lain. Intinya, ketika kita junub belum mandi, kemudian kita memaksakan diri kita melakukan sholat, maka sholat kita tidak sah. Berarti mandi terlebih dahulu. Sempurnakan dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita dengan memakai niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat saja mandi menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sirami datuh bagian badan kita seluruhnya, dari mulai atas sampai bawahnya, dari kanan sampai dengan ke kirinya. Setelah sempurna semua air yang suci dan mensucikan ini rata dengan badan kita, maka baru di situ kita boleh mendirikan sholat.
Apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bilang dalam hadisnya, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, la yaqbalullaha sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min ghululin. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, la yaqbalullah, tidak akan menerima Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak akan diterima, yaitu sholatan bi ghairi tahurin, sholat yang dalam keadaan tidak suci. Artinya kalau kita punya hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, kemudian kita sholat, nah maka layak Allah, Allah tidak akan terima sholat kita. Ya kan hidup itu ada aturan, Pak. Allah juga punya aturan. Ya Allah punya aturan di dalam Al-Quran, kemudian menyampaikan terhadap Rasulullah. Rasul menyampaikan dalam hadisnya, kemudian lagi penjelasan-penjelasan yang lain yang fakta ulama dan lain sebagainya. Nah itu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki i'tikad, ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, aturan-aturan yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, kemudian yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka kata Allah, ambil semuanya. Yang wajib lakukan, yang sunnah lakukan, yang haram, yang makruh, yang subhat kalau bisa hindari. Apa saja aturan-aturan yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berikrar dengan hati dan dengan lisan kita bahwa kita mengikrarkan Tuhan kita adalah Allah, Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi dan Rasulnya kita, maka secara otomatis aturan yang datang dari Allah dan aturan yang datang dari Rasul wajib kita terima. Betul. Wajib diterima, Pak. Ya kalau kita ngaku iman sama Allah, aturan yang terima ya percuma. Di kerjaan aja ada aturan kan? Di pekerjaan ada aturan. Pak Agus menerapkan aturan A, B, C segala macam. Mau kerja ikut aturan, nggak ikut aturan ya maaf, kan gitu. Di negara, di bangsa ada aturan juga sama. Di jalanan ada aturan. Di rumah tangga kita punya aturan. Semua kita memang ada aturan dan tidak boleh kita melewati atau kita melanggar aturan ini. Kalau melanggar aturan, ya jangan salahkan orang lain, karena kita yang melanggar aturan ini. Nah, salah satunya aturan yang berkaitan dengan masalah mendirikan sholat. Secara hukum asal, sholat itu wajib bagi siapapun. Cuma ketika ada perkara yang menghalangi sehingga menjadikan sebabnya sholat kita tidak sah, maka apa yang menjadi penghalang ini, maka semua secara total kita buang dulu dan kita hilangkan. Salah satunya adalah ketika kita dalam keadaan junub, belum mandi hadas besar, dan kita akan melakukan sholat, maka berarti mandi terlebih dahulu baru kita mendirikan ibadah sholat. Satu tuh Pak. Jadi pertama yang diharamkan bagi orang yang junub itu haram apa? Haram sholat. Ya, sholat haram sholat. Yang kedua, perkara yang diharamkan bagi orang yang junub itu adalah wat tawafu. Kemudian yang keduanya adalah tawaf. Nah, karena hadis yang kemarin juga sama, li khabaril hakim, karena ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Imam Hakim dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun aikas salati fis sitri wat taharah. Yang namanya tawaf di Baitullah itu sederajat dengan sholat, kata Nabi. Sederajat dengan sholat. Cuma kemarin tuh dalam 2 minggu yang lalu ada sedikit perbedaan. Kalau dalam sholat dilarang kita berbicara, kalau dalam tawaf masih boleh kita berbicara. Cuman berbicara pun illa bi khairin,
tidak boleh keluar dari catatan pembicaraan kebaikan. Ya kan lagi sholat kan Pak, putaran pertama ada bacaannya, sampai di titik A, sampai di titik B, segala macam kan ada doanya ya, bagus dibaca itu. Nah, kalau nggak bisa paling baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ngobrol kita masih boleh, cuma illa bi khairin, obrolan itu tidak boleh keluar dari yang namanya konteks kebaikan. Nah, kalau dalam sholat nggak boleh kotak, nggak boleh. Kita baca kalimat-kalimat yang lain selain daripada hal yang berkaitan dengan sholat kan nggak boleh. Kecuali yang berkaitan dengan sholat. Contoh, Bapak umpamanya lupa tasyahud awal atau lupa kunut, ya, atau lupa kunut atau barangkali lupa rakaat, sehingga timbul tuh nih 3 apa 4, 3 apa 4, gitu. Atau umpamanya 2 apa 3, 2 apa 3, gitu. Nah, lupa itu dalam rakaat, maka catatan. Ketika kita lupa dalam rakaat atau barangkali lupa tasyahud awal dan lain sebagainya, ada 7 penyebab yang menjadikan kita nanti sunnah ada yang namanya sujud sahwi. Nah, dalam sujud sahwi sunnah dilakukan dan kemudian ada bacaannya. Nah, bacaan itu tidak menjadikan batal sholat kita, walaupun itu bacaan sujud sahwi secara hukum asal yang namanya sholat normal, artinya tidak ada yang tertinggal di waktu sholat, maka bacaan sujud sahwi dibaca apa enggak? Enggak dibaca. Kalau kita lagi sholat normal, bacaan sujud sahwi, bacaannya dibaca enggak? Enggak dibaca. Sujud sahwinya dikerjain enggak? Enggak dikerjain. Kecuali kalau umpamanya lupa rakaat, salah satunya lupa nih rakaat 3 apa 4, 3 apa 4, maka ambil berapa? Ambil 3, ambil 4. Ambil 3, ambil 4. Ambil 3. 1 apa 2? Ambil berapa? 1. Nah, 2 apa 3? Ambil 2. Nah, jadi kata Nabi itu kalau lupa dalam rakaat, ambil yang paling sedikit. Jangan ambil yang banyak, Pak. 3 apa 4? Ah, udah 4 ah. Ya. Kalau ngambil yang banyak, Pak, sampai kapanpun gak bakalan yakin. Gak bakalan yakin. Pasti bakal tetap kita ada keraguan. Tapi kalau ngambil yang sedikit, nah 3 apa 4, 3 apa 4, 3 makan udah pasti, 4 yang belum pasti. Makanya ragu antara 3 sama 4. Lebih baik kita lebih daripada kurang. Lebih bukan faktor kesengajaan, tidak jadi hukum tidak sah sholat kita. Nah, tapi kalau yang namanya kurang di dalam sholat, otomatis rakaat sholat itu ditentuin gitu. Nah, maka ambil itu kata Nabi yang sedikit. 3 apa 4, ambil 3. 2 apa 1, maka ambil 1. Nah, kemudian lagi 2 apa 3, ambil 2. Nah, ketika kita sholat tidak ada cacat, artinya tidak lupa rakaat dan lain sebagainya, nggak ada yang namanya sujud sahwi dan tidak ada bacaan yang namanya bacaan sujud sahwi. Tapi ketika lupa dalam rakaat, maka disunahkan sebelum kita salam sujud sahwi 2 kali, dan kemudian secara otomatis ada bacaan khusus dalam sujud sahwi, yaitu kalimat subhana man la yanamu wala yasbu. Nah, baru datang sujud sahwi. Jangan ngambil yang banyak ya Pak. Jangan ngambil yang banyak rakaat. Saya mengambil 4 aja dah. Jangan. Gitu ya, ikutin aturan gitu, jelas aturannya. Nah, dalam rakaat seperti itu. Nah, balik. Jadi yang kedua tawaf haram Pak. Kalau kita junub jangan tawaf dulu, mandi dulu. Nah, karena kenapa? Sama dengan sholat, sederajat dengan sholat. Nah, di sini dijelaskan kata Imam Hakim dari baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tawafu bil baiti, adapun tawaf di Baitullah, salatun, yaitu sederajat dengan sholat air. Nah, diperjelas tuh, air kas sholati pisitri wa toharo, jelasnya sama seperti sholat. Pertama pisitri, di dalam menutupi auratnya. Yang keduanya adalah wa toharo, dan kemudian di dalam bersucinya. Walaupun kan kalau lagi kita umroh atau haji, pakaiannya nggak seperti sempurna begini, tapi kan tetap tertutup. Cuma kan ada aturan khusus dalam haji, dalam umroh gitu ya, nggak memakai pakaian kecuali 2 helai kain itu ya, kain umroh sama kain haji doang udah dipakai. Nah, makanya makainya Pak jangan di bawah pusar, tapi tetap
di atas pusar, artinya bagian lingkaran pusar kita ketutup ketika kita umroh atau ketika kita haji. Nah karena nanti ketika kita melakukan tawaf itu sederajat dengan sholat, menutupi auratnya sama, jadi antara batasan laki-laki dengkul kemudian sampai pusar itu sama tertutupi gitu. Nah yang kedua tawaf, jadi tawaf haram, mandi dulu Pak. Jadi kalau umpamanya kita ada junub apa saja, bukan berarti kita jima doang, bukan. Kan yang menjadikan kita termasuk hadas besar banyak. Cuma salah satunya itu. Berikutnya, yang ketiga wa mashul mashafi, dan kemudian lagi menyentuh mashaf. Nah, menyentuh mashaf, wa mashul mashafi, dan kemudian menyentuh mashaf. Mashaf itu yang kemarin saya jelaskan, yaitu perkara yang ditulis di dalamnya adalah kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, perkara yang ditulis di dalamnya adalah kalimat Al-Quran, maka itu dinamakan dengan mashaf. Maka orang yang junub, secara otomatis orang yang junub itu Pak tidak boleh itu menyentuh yang namanya mashaf. Nggak boleh menyentuh Al-Quran, gitu ya. Nggak boleh menyentuh Al-Quran. Mashaf Al-Quran itu nggak boleh. Itu mashaf Al-Quran nggak boleh. Baik itu yang ditulis umpamanya seperti zaman cerita sejarah zaman dulu, di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, ada ayat Al-Quran yang ditulisnya di kulit, ada yang di pelepah korma, ada yang ditulisnya di dalam tulang belulang. Kalau hari ini barangkali kita di dalam kertas yang selain mashaf Al-Quran yang memang sudah dijadikan dicetak seperti ini, maka semua yang ada tulisan Al-Quran kecuali yang minggu kemarin yang untuk tabarukan yang sudah disambung dengan kalimat atau doa dengan hijib asror dan lain sebagainya, di situ ada ayat Al-Quran, maka itu tidak jadi permasalahan. Termasuk yang seperti minggu kemarin saya jelaskan, seperti anak kecil yang dikalungkan doa di lehernya, kemudian sebenarnya ada ayat Al-Quran disambung dengan kalimat yang lain, itu disebutnya minggu kemarin ada sebutan ya. Nah maka itu diperbolehkan, ya diperbolehkan. Ya seperti cerita zaman dulu bagus. Zaman dulu itu kan kadang-kadang ada anak yang memang kadang-kadang rewel, nangis segala macam. Kemudian lagi udah umpamanya dicek ke kesehatan, ini anak sehat. Nah, kemudian nggak ada kendala apapun, tapi kenapa kalau umpamanya dalam jam-jam tertentu, waktu tertentu kok anak ini rewel dan lain sebagainya. Dan kemudian umpamanya tabarukan itu, kalau niat tabaruk menjadi masalah. Gitu. Niat tabaruk artinya meminta berkah dengan sebabiah kita menulis ayat Al-Quran atau doa, dan kemudian doanya itu dikalungkan. Gitu ya, doanya dikalungkan. Bapak juga tabarukan umpamanya kita nyimpen tulisan lafaz Bismillahirrahmanirrahim di kantong Bapak, asal jangan awas di sini. Kalau di sini hati-hati, gitu ya, bagian belakang. Nah kemudian umpamanya ditaruh baik itu di peci, baik umpamanya di kantong bagian depan. Tabaruk aja kita, niat tabaruk artinya mengambil berkah, mencari keberkahan dengan menuliskan kalimat lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan tidak ada tujuan apapun, meminta secara totalitas kita meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada ayat mulia di sini, kita hanya mengambil berkah dari kalimat-kalimat dan ayat-ayat Allah. Nah, seperti yang kayak begitu, yang kemarin seperti anak kecil yang dikalungkan, sebagiannya ada ayat Al-Quran yang sudah disambung dengan doa-doa yang lain, maka itu diperbolehkan. Kemarin ya Pak udah ada namanya apa, saya lupa itu. Kalau saya baca lagi ini kejauhan, itu yang kejauhan. Nah, jadi boleh ditabaruk, tapi ada di sini Pak, namanya tamimah. Nah, wa kharaja bidzalika tamimah namanya tamimah. Nah, tamimah itu buat ditabaruk, diperbolehkan. Nah, jadi kita menyentuh mashaf Al-Quran kalau dalam keadaan junub jangan. Dalam keadaan junub nggak boleh kita menyentuh mashaf. Kemudian apalagi wahamluhu, dan kemudian membawanya itu mashaf. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi kita bawa. Kalau nyentuh kan cuma sedikit. Pokoknya ini begini, nah, cuma begitu doang, gitu ya. Atau pokoknya buka selembar doang, gitu ya. Buka doang begitu. Nah, nyentuh itu namanya begini kan, nyentuh namanya. Nah, nyentuh aja haram, apalagi kita bawa. Gitu ya. Min babil aula, artinya terlebih nyentuh aja nggak boleh, apalagi kalau kita membawanya. Nah, kemudian lagi apa? Yang berikutnya,
Yang nomor berikutnya, nomor kelimanya, yang diharamkan bagi orang yang junub itu adalah walubsu fil masjid, dan kemudian diam di dalam masjid. Kalau lagi dalam keadaan junub jangan, haram Pak. Gitu ya, masjid tuh ya, masjid. Nah, kita diam dalam masjid. Termasuk diam itu, contoh umpama, ini dinilai dalam fikih begini Pak. Umpamanya Bapak ketinggalan dompet di masjid. Nah, gitu ya, ketinggalan dompet di masjid. Pas tadi mah masuk masjid pertama Bapak nggak dalam keadaan junub, tapi tiba-tiba umpama nih ada kejadian yang menjadikan Bapak jadi junub, akhirnya keluar. Ternyata HP kita atau dompet kita umpamanya ketinggalan di masjid. Nah, maka boleh nggak kita ambil? Kalau pintu itu masjid ada lebih daripada satu, itu pintu masjid boleh kita ambil dengan catatan masuk dari pintu A, keluar dari pintu B. Jangan masuk dari pintu A, kemudian keluar lagi dari pintu A lagi. Kalau begitu, dinilainya secara pandangan ilmu fikih itu disebutnya adalah kita diam di masjid. Tapi kalau masuk dari sini, keluar dari pintu sono, itu dinilainya Pak, secara pandangan ilmu fikih kita bukan diam. Karena ada tujuan yang pasti, yaitu ngambil HP umpamanya. Nah kalau begini, nah itu balik lagi. Nah, masuk dari sini umpamanya pintu sini, kemudian diambil HP kita, balik lagi ke sini, itu secara sudut pandangan fikih itu disebutnya jatuhnya Bapak diam dalam masjid, itu haram. Nah, maka bagaimana solusinya? Antara minta tolong sama orang atau barangkali kalau memang tidak ada pintu yang lain, maka kalau memang dalam keadaan kita aman dan lain sebagainya, kalau ada orang yang nggak bisa diminta tolong, ya barangkali kita mandi terlebih dahulu baru kemudian mengambil barang yang ketinggalan kalau dalam keadaan aman. Maka sekarang apa luar biasa, apalagi tempat-tempat umum ya, tempat-tempat umum. Nah maka hati-hatilah kita dengan barang-barang kita lah intinya mah. Apalagi kalau junub sengaja kita masjid tiba-tiba junub kan begitu. Kecuali kalau Bapak pas di masjidnya kemudian tidur, pas tidur kemudian umpamanya mimpi jima, keluar air sperma, baru dia junub. Nah sebelum keluar itu Pak langsung udah keluar. Kalau orang umpamanya tidur di masjid kemudian junub, buru-buru udah keluar. Sebelum keluar hati-hati dulu, teliti dulu barang kita, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena nanti kita sebelum kita mandi junubnya, maka haram kita masuk ke dalam masjidnya. Nah yang terakhir yang diharamkan bagi orang yang junub itu adalah wa qiraatul Qur'ani, dan diharamkan membaca Al-Qur'an. Haram bagi orang yang junub membaca Al-Qur'an. Perempuan lagi perempuan lagi nifas, suami habis jima atau mimpi jima, keluar air sperma, tak belum mandi dah tuh, maka kita baca Al-Qur'an. Haram kita baca Al-Qur'an gitu ya, kecuali doa yang memang di dalamnya ada Al-Qur'an. Contoh seperti umpamanya orang baca Wirdus Sakron. Nah di Wirdus Sakron itu kan ada Fatihah dan ada ayat kursi. Itu bukan mutlak ayat Al-Qur'an. Nah kalau seperti itu maka dikategorikan diperbolehkan. Tapi kalau yang toh Bapak membaca ayat Al-Qur'an toh secara toh, walaupun umpamanya surah yang pendek, baca Bapak inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, maka boleh apa enggak? Mutlak enggak boleh. Gitu ya. Karena itu nilainya membaca Al-Qur'an. Jadi intinya bagi orang yang junub hati-hati, 6 macam perkara ini diharamkan. Karena haram berarti kalau kita melakukannya berarti kita berdosa, dan kalau kita meninggalkannya insya Allah kita justru akan mendapatkan nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi ilmu, wawasan, dan kemudian menjadi amaliyah kita dalam sehari-hari, sehingga mudah-mudahan semakin hari bertambah ilmu kita, bertambah amal kita, makin meningkat keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebabiah kita melakukan apa yang kita lakukan malam hari ini, yaitu kita mengaji dan menambah ilmu kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita dan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan, Ustaz. Andai kata kita ini bulan puasa ini ya, kita bangun dalam keadaan junub. Ya, betul.
pada saat hampir habis waktu sahurnya nih. Hampir habis waktu sahur. Nah, jadi Masih junub. masih junub. Iya, betul. Apakah kita sebaiknya mandi dulu baru sahur lanjut puasa, Iya. atau sahur dulu? Tapi nanti kan berarti kan kita junub sudah nabrak waktu puasa. Iya. Betul. Nah, sebetulnya junub itu tidak berpengaruh ke puasanya. Nah, jadi ngaruhnya itu ke waktu sholatnya. Artinya sekalipun umpama nih, kan batas waktu subuh itu sebelum keluar matahari. Nah, sebelum keluar matahari, umpama Bapak nih tadi gambaran contoh seperti yang Pak Agus sampaikan, bentrok antara mau sahur dan kemudian mentok waktu sahur dan kemudian dalam keadaan junub. Nah, nanti bagaimana, apa sahur dulu, apa mandi junub dulu? Kalau umpamanya mandi junub dulu waktu sahur habis, gitu ya Pak Gus ya. Nah, kemudian lagi ntar berkaitan lagi belum dengan sholat subuh kan gitu. Nah, maka dalam keadaan demikian Pak, sahur aja dulu. Sahur dulu. Nah, nanti masalah kita mulai puasa dalam keadaan junub itu tidak jadi pengaruh. Nah, jadi junubnya ini tidak menjadikan sebabnya puasa kita jadi nggak sah. Nah, cuma tetap afdolnya memang sebelum kita datang waktu subuh itu kita sudah dalam keadaan suci. Nah, cuma kalau memang kondisinya seperti ini, kita sahur aja dulu. Sahur, karena sahur itu dan kemudian dalam konteks sahur itu satu tergantung kebiasaan, mungkin makan kita sedikit dan banyak gitu ya. Nah, kalau memang kita cukup dengan sekedar umpama, katakanlah kasarnya nyomot nasi doang satu suapan, kemudian minum air beberapa bukan, nah, artinya kadar waktu untuk sahur ini tergantung juga dengan kemampuan kita bisa bertahan dalam puasanya. Artinya memang meninggalkan sahur itu nggak baik, karena Rasul bilang tasaharu fa inna habarkatun, sahurlah kalian karena sahur itu berkah. Nah, konteks sahur itu bukan berarti kita makan normal biasa, hanya sedikit seteguk air dan kemudian umpamanya makan satu biji korma, itu pun sudah mendapatkan keberkahan dan sudah masuk termasuk konteks sahur. Nah, artinya kalau memang umpamanya mau makan biasa dan kemudian umpamanya kalau kita mandi junub dulu, keburu habis waktu sahur, apalagi nanti berkaitan dengan masalah sholat, maka silakan Bapak sahur dulu. Nah, menjelang kita mau azan, kita berhenti dari sahurnya dan kemudian nanti mandi junubnya setelah masuk waktu sholat pun tidak masalah, karena tidak berpengaruh dengan kita. Itu bagus. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa yang mau bertanya? Apa cukup? Cukup, bisa ya. Kita akhiri talim kita malam hari ini dengan sama-sama kita berdoa bermunajat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.